Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kawan-kawan sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta keluangan waktu sehingga kita semua masih dapat berkumpul untuk melaksanakan kuliah tahasyasah dalam rangka untuk mencari ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern yang penuh dengan kemajuan. Dan semoga kita termasuk umatnya yang taat dan berhak mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin, amin, amin. Kawan-kawan sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, izinkanlah saya, Abdul Aziz Adnin, dengan nomor NPM 1921 020 632 untuk memberikan sebuah presentasi dengan judul Larangan untuk meminum khamr dan larangan untuk narkoba serta beberapa kajian hadisnya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah berkata Insinyur Soekarno, seorang proklamator bangsa, dalam pidatonya berkata, "Berikan kepadaku 1000 orang tua, aku akan sanggup memindahkan kutub utara selatan. Berikan kepadaku 10 pemuda, maka aku akan sanggup mengubah wajah bangsa." Syekh Mukbil bin Hadi di dalam kitab Sahih Asbab An-Nuzul berkata, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa pengharaman khamr berawal dari dua kabilah, dari kabilah Ansor. Mereka meminumnya hingga apabila mereka telah mabuk, mereka saling mengganggu dan menghina satu sama lainnya. Demikianlah pertama kali Allah menjelaskan pengharaman khamr kepada kita untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba. Maka bahaya narkoba bagi generasi muda. Tema yang akan saya uraikan pada kesempatan ini dengan rujukan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Hadirin rahimakumullah. Ayat tersebut mengisyaratkan haramnya khamr. Kita kaji lebih dalam. Kalimat innam dari segi balaghah merupakan yang berfungsi untuk menspesifikasikan. Hal ini menunjukkan bahwa mengkonsumsi khamr merupakan perbuatan syaitan. Karena khamr baik dalam bentuk serbuk, pil, maupun minuman merupakan psikotropik substance yang mengandung zat-zat yang dapat merusak jiwa dan mental. Akal dan mental menjadi rusak. Pemuda pecandu narkoba bukan memiliki mental pelopor, tetapi memiliki mental pengekor. Oleh karena itu, jauhi perbuatan syaitan agar mendapat keberuntungan. Kawan-kawan sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Profesor Dr. Haji Dadang Hawari mengatakan,
68% masyarakat Indonesia terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Enggak whisky, brandy, dan lainnya. Bahkan ada anak muda kita yang mati di ujung lidahnya hanya 2 kata yang terucap, yaitu ganja dan morfin. Dia merintih memanggil ganja dan morfin sampai dia mati tanpa iman. Nauzubillah min dzalik. Kebangkitan nasional sampai detik-detik proklamasi dikumandangkan. Para pemuda berjuang menjadi the grand old man, menjadi Stuttgart, bahkan the founding father, pendiri, penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Jika tanpa pemuda, mustahil republik ini merdeka. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita agar memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab terhadap kelangsungan nusa dan bangsa dan agama yang kita anut. Sebab pemuda hari ini pemimpin di masa yang akan datang. Dengan demikian, mari kita menjaga keutuhan bangsa dengan cara meningkatkan ukhuwah basriyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah islamiyah untuk mengantisipasi keharaman narkoba. Insya Allah, negara kita akan menjadi negara yang baladun thayyibatun warabun ghafur, yang berlandaskan iman dan takwa. Amin, amin, amin. Kemudian ada beberapa ayat dan hadis untuk memperkuat keyakinan kita bahwa narkoba dan khamr adalah benar-benar sesuatu yang haram dan sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ayat tentang larangan khamr dan narkoba adalah surat Al-Baqarah ayat 219. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Asbabun nuzul ayat 219. Ayat 219 ini turun berkenaan dengan kasus Umar bin Khattab radhiyallahu anha, Mu'adz bin Jabal, dan beberapa sahabat Ansar yang datang kepada Nabi SAW. Mereka berkata, berilah kami fatwa tentang khamr dan judi yang membuat hilang akal dan menghabiskan harta. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut. Kemudian yang kedua, surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Lalu kemudian asbabun nuzul dari ayat 90 ini, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, dia melihat penduduknya meminum khamr dan makan dari hasil perjudian. Kemudian mereka bertanya kepada beliau tentang apa hukumnya. Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 219 di atas. Mereka pun berkata, ayat tersebut tidak mengharamkan khamr dan judi, hanya menyebutnya sebagai dosa besar dan masih ada manfaat bagi manusia. Suatu saat ada seorang sahabat muhajirin yang menjadi imam salat maghrib, namun bacaannya salah, tertukar-tukar. Maka turunlah ayat, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengetahui apa yang kalian baca. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang lebih keras, yaitu surat Al-Maidah
ayat 90 di atas. Maka orang-orang pada saat itu pun berkata, "Baiklah ya Tuhan, kami sekarang berhenti melakukannya." Kemudian hadis tentang larangan mengkonsumsi khamr dan narkoba. Hadis riwayat Imam Bukhari, yang artinya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata kepada Rasulullah SAW, pernah ditanya tentang al-bid'u atau minuman keras yang terbuat dari madu dan biasa dikonsumsi oleh penduduk Yaman. Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Semua minuman yang memabukkan hukumnya haram." Kemudian yang kedua, hadis tentang hukuman bagi peminum khamr. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anha, bahwasannya dihadapkan kepada Nabi SAW seorang lelaki yang telah meminum khamr, maka beliau memerintahkan agar mencambuknya dengan 2 pelepah korma sebanyak 40 kali. Kemudian Anas berkata bahwa itulah juga yang dilakukan oleh Abu Bakar. Namun pada masa berikutnya Umar bermusyawarah dengan manusia. Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa seringan hukuman yang telah tetap adalah 80 kali. Maka Umar pun memutuskan hukuman tersebut 80 kali cambuk. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, kandungan hukum dalam ayat dan hadis. Yang pertama, secara etimologi, khamr berasal dari kata khamara yang bermakna satara, artinya menutupi. Sedangkan hamarat artinya memberi ragi. Adapun al-khamr diartikan arak, segala yang memabukkan. Khamr adalah zat yang memabukkan dan terbuat dari sari anggur atau semua zat minuman yang dapat menutupi dan menghilangkan akal. Yang kedua, meminum khamr dan judi adalah perbuatan haram yang tercela karena merusak berbagai bidang. Merusak agama karena menyebabkan orang lupa Allah dan sholat. Merusak kehidupan sosial dan rumah tangga karena menyebabkan pertengkaran dan permusuhan. Dan merusak jiwa raga karena menyebabkan penyakit serta bahaya mudarat lainnya. Kemudian yang ketiga, penetapan hukum khamr harus dilakukan secara bertahap dan lama, karena khamr dan judi sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Arab yang sangat sulit dihilangkan. Saat itu, awalnya khamr dan judi tidak dilarang tegas, hanya dianggap dosa yang manfaatnya masih ada bagi manusia. Berikutnya turun lagi ayat yang mulai membatasi penggunaan khamr, yakni dilarang sholat agar tidak rusak sholatnya. Terakhir, barulah turun ayat 90 surat Al-Maidah sebagai pamungkas dan penegas haram minum khamr dan permainan judi. Jumhur ulama menegaskan bahwa khamr adalah setiap minuman yang menghilangkan akal dan menutupinya. Semua minuman itu haram. Khamr bisa dibuat dari anggur, korma, madu, dan jagung dan gandum. Berdasarkan pembahasan di atas, maka setiap ulama menyimpulkan sebagai berikut. Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram. Peminum khamr dihukum cambuk 40 kali menurut mazhab Syafi'i dan dicambuk 80 kali menurut mayoritas ulama.
Baiklah kawan-kawan kelas sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita telah mempelajari, kita telah mengetahui, dan kita pun telah mengkaji tentang seberapa haramnya dan seberapa berdosanya jika seseorang, terutama orang yang muslim dan beriman, mengkonsumsi khamr dan narkoba. Maka dari itu, semoga kita bisa pandai dalam memilih lingkungan pergaulan serta lingkungan pertemanan, sehingga kita tidak terjerumus oleh hal-hal seperti itu yang mengakibatkan kita mendapatkan dosa yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Baiklah, terima kasih atas waktu dan tempat serta kesempatan yang telah diberikan oleh saya untuk mempresentasikan tentang larangan dan keharaman dari khamr dan narkoba. Semoga kita semua tetap berada di jalan yang benar dan tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Baiklah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.